Jadi seandainya kita punya kekecewaan itu ada karena kita menginginkan sesuatu, karena sesuatu itu tidak terpenuhi, timbullah rasa kecewa, ya kan? Jadi kitanya marah, kok nggak bisa sih seperti yang apa aku mau, kecewanya kan karena itu. Iya, betul. Tapi yuk, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita putus di situ, jangan dilestarikan marahnya, jangan dilestarikan kecewanya, tapi putus di situ, katakan sama Allah, ya Allah, hamba menginginkan sesuatu yang lebih baik, yang engkau sendiri tahu bahwa pada dasarnya itu yang terbaik buat saya. Ayo pemirsa Nusya TV, pemuda dan pemudi, rencanakan hidupmu dengan baik, tentunya berkatalah yang baik, tidak perlu engkau basa-basi, karena dengan basa-basi engkau justru akan membawa sesuatu yang kepada nanti tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Senang sekali dapat menyapa Anda dalam program perdana Nusya TV, Ngaji Inspirasi Perempuan Milenial. Di mana pada kesempatan kali ini Nusya TV berhasil mendatangkan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan tokoh perempuan inspiratif di Kabupaten Bangkalan. Beliau adalah Bunda Zainab Zuraidah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya izin memanggil Bunda karena beliau selain merupakan perempuan inspiratif, namun juga kerap disapa Bunda oleh kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Bunda boleh izin menyapa pemirsa Nusya TV di rumah? Halo, Assalamualaikum pemirsa Nusya TV di Kabupaten Bangkalan dan dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat dan bahagia ya. Ya, baik, luar biasa Bunda. Saya melihat Bunda ingin gitu ya Bun, seperti Bunda menjadi perempuan inspiratif, terjun ke masyarakat, terjun ke Kabupaten Bangkalan, ke remaja di Kabupaten Bangkalan. Menjadi perempuan inspiratif itu susah nggak sih Bun? Wow, inspiratif ya, berat ya kayaknya. Karena pada dasarnya untuk menjadi diri sendiri itu lebih nikmat daripada dibilang inspiratif ya. Jadi kalau ini akan menginspirasi banyak orang, ya silahkan, barakallah. Tapi untuk Bunda, jadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain. Itu lebih indah. Karena kita untuk menjadi orang lain itu tersiksa. Maksudnya apa? Kita lakukan apa adanya, bukan menjadi apa. Tapi kita menjadi diri sendiri untuk kita dan bisa memberi sesuatu kepada orang lain walaupun hanya sebatas senyum. Luar biasa. Bunda, apa yang memotivasi Bunda sehingga mempunyai keinginan dan tekad yang begitu luar biasa terjun ke masyarakat, apalagi sangat peduli terhadap remaja di Kabupaten Bangkalan? Apa ya? Pada dasarnya jiwa saya jiwa muda di kayaknya. Luar biasa. Walaupun usia masih 36, Mbak Fitri usia berapa ya? 10 tahun Bunda. Begini ya, kenapa begitu semangat, pada intinya kenapa mau peduli, tidak hanya pada remaja, pada semuanya. Karena satu, amanah. Sebagai ibu negara atau ibu ketua TPPKK Kabupaten Bangkalan, otomatis ibu dari sebuah wilayah. Nah, seorang ibu di sini otomatis harus peduli terhadap anaknya walaupun usianya mulai yang dewasa sampai yang balita atau baru lahir. Makanya di dalam PKK sendiri itu mengurusi segala macam, mulai dari kelahiran sampai kematian. Yang di sini yang disebut lansia, menuju usia damai. Maksudnya di situ. Jadi di situ manfaat yang banyak Bunda dapat justru dari kegiatan TPPKK, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi pada dasarnya ilmu yang Bunda dapat mulai dari sekolah, waktu dulu mungkin seusianya Fitri juga, sampai kuliah, bahkan sampai setelah menikah. Dan ilmu yang terbesar yang Bunda dapat itu adalah ilmu sosial dalam berorganisasi pemberdayaan. Dalam kata-kata pemberdayaan, kita sendiri harus lebih berdaya, baru bisa memberdayakan orang. Bukan memperdaya, tapi berdaya. Lah, banyak di antara kita yang masyarakat luas dan termasuk Bunda sendiri pada sebelum masuk PKK,
belum tahu bagaimana hidup berencana yang baik, bagaimana hidup yang harus bersosial yang baik dan peduli kepada orang lain. Pada masa dulu, Bunda sebelum ngerti PKK, ngertinya begini nih. Waktu masih remaja, peduli sesama kawan, Iya, benar Bun. patuh sama orang tua. Tapi pada masa setelah menikah, kita takdimnya ke suami. Ya, Ya, luar biasa. terus sayang kepada keluarga suami dan sayang ke keluarga kita. Nah, tapi pada saat menjadi ibu negara atau seorang pimpinan TPPKK atau ketua TPPKK ini harus menyayangi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Nah, tanggung jawabnya begitu besar. Itulah yang jadi tonggak pertama Bunda langsung berkata dalam hati, ini amanah Zainab. Setelah dilantik menjadi ibu ketua TPPKK, ini amanah dan kamu harus melakukan tugas pokok program PKK dengan baik dan benar. Jadi jangan sampai berkata gini, kamu capek ya? Langsung dalam hati ini, teret, teret. No, selelah apapun kita berusaha tegak, berusaha selalu tersenyum karena masyarakat masih banyak yang membutuhkan. Iya. Dan senyumnya Bunda ini nagih banget ya Bunda. Asik, bener dah. Bener-bener Bunda, bener. Dan Oke. mungkin langsung mengacu pada pembahasan kita pada hari ini, strategi dan arah pandang perempuan dalam mengimplementasikan nilai religiusitas Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat. Tentunya ikon kota zikir dan sholawat, Bunda sebagai Ibu Bupati Bangkalan itu juga merupakan aset dan juga kebanggaan tersendiri ya Bun. Nah, apa sih makna tersendiri dan juga esensi Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat menurut pandangan Bunda? Oke, pada dasarnya setelah masuk ke Kabupaten Bangkalan dan ada tagline atau jargon atau kata-kata yang selalu digaungkan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Zikir dan Sholawat. Zikir dan sholawat, jadi tidak terpisahkan. Setelah Bunda menetap di Kabupaten Bangkalan dan akhirnya tahu bahwa di Demangan itu tempatnya Bapak Bupati waktu tinggal bersama orang tuanya, di situ di depannya pondok pesantren, di situ ada pondoknya Ki Abdullah, di sebelah sisinya ada pondoknya Ki Suber, lalu di belakang rumah kami ada pondoknya Ki Anwar. Jadi di situ Bunda melihat, ya, Bangkalan adalah kota yang dikelilingi dengan ribuan pesantren. Dan pada saat kita menuju ke desa, pada saat Bunda turun ke desa, masuk ke desa A, desa B, kecamatan A, B, C, D, itu semuanya mayoritas pakai sarung, pakai peci, dan anak-anak kecil itu bawa kitab. Bunda nanya, mau kemana nak? Kak Ima ki hampean mau kemana? Saya pikir ngaji nang Kinto. Ngaji di mana? Kinto nang Langker. Nah, lihat tata krama Kinto. Nah, ini Bunda nggak dapat di tempat lain. Bunda melihat ini ada di Kabupaten Bangkalan, dan ini terlihat terpancar oleh anak-anak, tidak hanya generasi pemuda dan pemudinya, anak-anak kecil sekolah PAUD begitu sudah. Kalau ada kita turun dari kendaraan lalu kita mau bertanya, mereka udah tangannya begini. Lalu pandangannya tidak melihat kita langsung tapi nunduk. Thank you. Nah, sopan santun dan tata krama ini ada dimiliki oleh orang Madura, terlebih khusus Kabupaten Bangkalan. Nah, inilah yang Bunda pikir bahwa dengan jargon dan tagline zikir dan selawat bisa terinterpretasikan, terwujudkan dalam sikap. Ya, bisa dilihat dari kita masuk ke pelosok desa di kota, banyak pemuda-pemudi dan anak-anak kecil juga anggun, sopan, tata kramanya bagus, beretika, dan itulah Bangkalan. Karena zikir sendiri itu adalah perkataan, perbuatan bisa dari dalam hati dan bisa diucapkan dengan kita memanjatkan nama-nama besar Allah. Kan begitu? Ya, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, sikap-sikap itu berarti kita menyayangin Allah. Kan begitu? Oleh karena itu, di Kabupaten Bangkalan sangat-sangat adem sebenarnya. Maksudnya adem garis bawah di sini, kita melihat di jalan banyak santri-santri. Kadang kalau malam-malam Jumat tuh kita bisa melihat dari jalan di Demangan atau di jalan-jalan daerah Bangkalan Kota menuju ke pesariannya Sehona. Mereka berjalan
Semangat ya Bun ya. Tidak hanya semangat, waktu saya lihat, waktu saya lewat juga mereka sambil berzikir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi, ya Allah, adem banget. Nah, inilah yang saya lihat dari Kabupaten Bangkalan, zikir dan selawatnya seperti itu. Yang Bunda lihat, anak-anaknya keren, iman dan takwanya keren. Jadi banggalah dari desa, janganlah malu engkau dari desa, karena di desa tempatnya indah dan akhlaknya juga bagus. Di kota juga, ya. Yang menjadi tanda tanya saya Bun, kenapa masih ada kata sebenarnya gitu ya Bun ya? Sebenarnya apakah saat ini Bangkalan yang terkenal dengan banyaknya pesantren, ratusan hingga ribuan pesantren di Kabupaten Bangkalan memiliki peran yang sangat besar dalam menyongsong dan juga menjaga nama baik tersebut, Bangkalan sebagai kota zikir dan selawat. Kenapa lantas ada kata sebenarnya gitu Bun? Ya, pada waktu dulu belum ada yang namanya televisi begitu terlalu banyak. Pada zaman dahulu belum ada yang namanya digitalisasi atau yang disebut dengan alat komunikasi yang gampang dibawa kemana-mana. Contohnya handphone, laptop, dan lain-lain. Juga jaringan internet masih belum ada. Jadi informasi yang masuk ke desa atau informasi yang masuk menginput pikiran anak-anak muda itu dulu belum banyak informasi yang masuk. Atau dalam garis, saya garisi belum terkontaminasi. Ya, sebenarnya. Belum ada virus-virus ya Bun ya. Zaman dulu. Nah, sekarang dengan kecanggihan, dengan teknologi, sebenarnya semakin mudah kita mengetahui segala macam informasi dari luar. Tapi garis bawah nih. Jadi apa? Dulu kita banyak bersosialisasi dengan orang tua atau dengan kawan atau dengan kerabat yang lain. Tapi masa kini, apa yang terjadi? Anak-anak asik dengan gadgetnya. Jangankan anak-anak, orang sepuh pun yang masih baru tahu menggunakan alat teknologi ini, akhirnya asik tuh. Kalau bahasa kata kasarnya sih autis ya, fokus gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang orang yang baru mengetahui teknologi tersebut dan gandrung akhirnya lupa dengan keadaan dia harus bekerja atau dia harus melakukan sesuatu, bahkan lupa dia waktunya sholat atau waktunya beribadah atau waktunya mengaji. Nah, inilah yang bikin merusak mental generasi bangsa pada saat tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Ya. Nah, itu makanya Bunda bilang sebenarnya. Nah, kalau seandainya anak-anak muda bisa mengendalikan diri untuk memanfaatkan alat teknologi ini tadi dengan baik dan benar, otomatis dia bisa mengendalikan percakapannya, mengendalikan perilakunya, dan mengendalikan adab asor atau tata krama, unggah-ungguh kepada teman, kepada kerabat, dan bahkan kepada saudara. Nah, anak-anak sekarang kalau ke orang tuanya gimana? Udah kayak teman sendiri ya Bun, emang nggak ada batasannya kayak gitu ya Bun. Justru Bunda lebih adem, lebih bangga dan lebih senang melihat anak-anak yang ada di desa dengan keterbatasan sinyal, dengan keterbatasan alat teknologi. Jadi pada saat kita masuk di suatu desa dan di situ masih minim tersentuh teknologi, jadi ketemunya masih gini, nyari pesera Ki, mau nyari siapa? Nah, ada. Tapi pada saat di tempat tersebut sudah jaringannya udah bagus, lalu habis gitu sudah nilai perekonomiannya udah bagus, dan saya rasa perkembangan untuk menjadi lebih ke di luar kontrol Asia, maksudnya agak gayanya Amerika, agak Eropaan. Nah, di sini lebih cuek. Nah, di situ Bunda waktu masuk, saya nanya, Glenon Ki, mau nyari ini, mau nyari sekolah ini, atau mau nyari yayasan ini. Mereka cuman gini, asik handphone, pegang handphone nih. Maaf ya pemirsa, pegang handphone. Kenapa Ki? Nyari apa? Glenon, yayasan nikah nengkak di Magi. Nah, dengan santainya begini. Kesa. Oh, mengkesa. Tapi tetap kayak agak ngomong sama orang ya Bun ya. Lah ini kan lihat nih, pas waktu megang alat teknologi ini nih, asik gitu loh. Jadi coba ini tadi kenapa Bunda bilang bisa bermanfaat dan bisa tidak. Pada saat
alat teknologi ini digunakan dengan baik, dia tahu harus berjumpa dengan siapa pada saat dia sadar dan tahu fungsinya, ditaruh sebentar, engki. Nah, kan begitu. Ya, Bu. Nah, tapi yang banyak kita temuin seperti itu. Fitri pernah ngalamin itu nggak? Pernah. Nah, bukan Mungkin- hanya saya saja ya pemirsa. Bahkan mungkin bisa jadi pelakunya ya Bun, kadang-kadang. Kadang kalau hilaf gitu ya Bun ya. Tanpa kita sadari dan tanpa menggurui, mungkin saya dan Fitri juga pernah melakukan seperti itu. Jadi kita di sini bersama-sama tidak menggurui. Jadi kita sama-sama belajar mengontrol diri, mengontrol pemikiran kita secara bersama-sama untuk meminimalisasi dosa dan menggunakan alat digital semampunya dan semaksimal mungkin dengan tata krama dan akidah akhlak yang ada di dalam diri kita, dan tetap harus sesuai tuntunan agama Islam dengan baik dan benar. Ya, luar biasa Bunda ya. Lalu mengacu pada inti ya Bunda, inti pembahasan kita, bagaimana sih sebenarnya strategi dan arah pandang perempuan, karena kita berbicara masalah perempuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai religiusitas tersebut Bun. Karena perempuan ini saya rasa memiliki peran yang signifikan ya Bun ya. Jadi tidak hanya lelaki yang harus selalu disongsong tinggi, tapi kita perempuan apa sih fungsinya, apa sih yang harus dilakukan gitu Bun. Ya, tentunya dengan kita berzikir bahwa kita memuja dan memuji Allah, itu tidak ada yang namanya bendera aku ini taat sama Allah, tidak. Tapi semuanya kita, hubungan pribadi kita kepada yang Maha Kuasa dan Pencipta diri kita. Jadi pada dasarnya di sini bukan karena kita perempuan, Anda laki-laki, bukan. Tapi kita sama-sama makhluknya Allah. Nah, di sini saya sebagai seorang perempuan menghimbau dan menyarankan kepada seluruh masyarakat perempuan yang muda, yang berkeluarga dan yang sudah usia senja, tetaplah bersemangat dan yakinlah dalam dirimu dan dalam hatimu bahwa Allah selalu bersamamu. Lah, mengimplementasinya dan mengapresiasinya, apresiasilah pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Katakanlah bahwa kau cantik dan bahwa kau ganteng dalam dirimu, dengan kelebihan dan kekuranganmu, dan semuanya itu bersumber semua dari Allah, dan syukurilah. Ya, kenapa harus mensyukuri? Terlebih nomor satu adalah kita harus mensyukurin apa yang kita punya. Di situ kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih anggun, dan pribadi yang lebih sopan. Jadi kita aja mensyukurin diri kita sendiri, otomatis kita nggak protes dengan apa yang kita punya, dengan udah apa yang kita punya gitu. Nah, otomatis kita aja udah jujur sama diri sendiri, kita menerima keadaan kita. Insya Allah kita juga ke orang lain tidak gampang mengungkapkan atau menyakiti atau memberikan perkataan yang tidak elok. Ya. Nah, dengan zikir dan bersolawat, dan kita selalu melantunkan puja-puji kepada Allah, dan kita meniru sunnah-sunnahnya Rasulullah, di sini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak menyakiti walaupun ke diri sendiri, apalagi ke orang lain. Ya kan? Enak kan? Enak. Nah, itu nyata sekali. Coba rasakan Fitri sendiri. Fitri pada saat kecewa terhadap orang lain atau kecewa terhadap sesuatu, protes nggak? Protes banget, mungkin bisa berontak dan lain-lain lah pokoknya. Nah, Belum bisa berdamai. kenapa harus berontak? Karena ya mungkin karena kita manusia ingin segala sesuatu yang sempurna, perfeksionis gitu Bun. Jadi ketika punya harapan yang begitu tinggi kemudian jatuh, rasanya amazing lah. Asik. Pada dasarnya kekecewaan, kebahagiaan itu selalu ada. Di mana ada suka, pasti ada duka. Di mana ada duka, pasti ada suka. Jadi kalau kita menuntut untuk sempurna, halo, kita terlahir aja dalam keadaan apa? Coba Fitri jawab. Kita terlahir dalam keadaan apa coba? Dalam keadaan berdarah ya Bun. Salah ya Bun, oh salah ya Allah. Dalam keadaan apa Bun? Tidak, intinya dalam keadaan belum berbusana, dalam keadaan belum berkendara, dan dalam keadaan belum beratap. Ya kan? Terus kita kalau akan menyelesaikan urusan di bumi, kita pergi lalu kita pulang kembali ke Allah. Kita bawa apa?
Bawa apa coba? Bawa amal. Dibawakah? Tidak. Dibawakah? Tidak, mungkin yang branded punyanya Bunda ini nggak kebawa nanti ya Bunda. Oleh karena itu, terus kenapa harus kecewa kamu? Kenapa ya? Ya balik tadi Bun, karena manusia biasa mungkin menginginkan segala sesuatu emang yang kita semua di sini manusia luar biasa? Enggak kan? Semua kita terlahir sama, kita terlahir tanpa busana dan kita kembali juga tanpa busana. Yang saya maksud di sini, syukuri apa yang ada, kecewa boleh, tapi jangan terlalu lama. Jadilah pribadi yang bagus, jadilah pribadi yang mensyukuri, karena keadaan tidak selalu sempurna. Tapi pengupayaan untuk sempurna itu harus tetap dilakukan. Dulu contohnya, kita bisa nggak baca, nih kayak baca nih, Bunda baca Nusya TV. Pada saat Bunda dulu PAUD atau dulu sebelum TK, emang Bunda bisa baca? tentu tidak ya Bun. Otomatis ada proses yang namanya belajar, ya kan? Kita diajarin sama Bunda atau Bapak guru kita untuk belajar, membaca. Dulu kita belum bisa mengaji, baca alif, ba, ta, sa belum. Tapi kita belajar mengaji ke ustadz, ustazah, ke para kiai, bunyai, ya kan? Berarti ada apa di sini? Proses belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang benar diperbaiki supaya menjadi benar. Jadi seandainya kita punya kekecewaan itu ada karena kita menginginkan sesuatu, karena sesuatu itu tidak terpenuhi, timbullah rasa kecewa, ya kan? Jadi kitanya marah, kok nggak bisa sih seperti yang apa aku mau. Kecewanya kan karena itu. Iya betul. Tapi yuk, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita putus di situ, jangan dilestarikan marahnya, jangan dilestarikan kecewanya, tapi putus di situ, katakan sama Allah, ya Allah, hamba menginginkan sesuatu yang lebih baik, yang engkau sendiri tahu bahwa pada dasarnya itu yang terbaik buat saya. Berdamailah dengan keadaan. Insya Allah kita bisa meminimalkan kecewa, dan akhirnya bisa meningkatkan rasa syukur, dan akhirnya meningkatkan takwa kita kepada Allah, dan akhirnya lesan kita, hati kita selalu zikir kepada Allah dan selalu bersalawat sama Allah. Iya kan? Iya Bun. Bisa. Bisa insya Allah. Saya rasa pemirsa Nusya TV yang sedang menyaksikan ini pasti sedang mengatakan pada dirinya Bun, oh ya saya ternyata begitu ya Bun ya gitu. Ya, contohnya hal-hal sepele aja. Terkadang kita selalu menyepelekan keadaan atau menyepelekan ucapan. Terkadang gini, hei aku punya rezeki, terus aku kasih pada dirimu. Iya kan? Iya. Misalnya aku ngasih nih, ini hal sepele, hal kecil, tapi kalau kita tidak menyadarinya, ini akan menjadi 10 kekurang baikan yang akan terjadi. Saya bilang bukan malapetaka, kurang baik. Ya. Jadi, misalnya saya punya rezeki nih, Fitri, Bunda punya rezeki nih 10.000, ya kan? Iya. Udah makan bakso, lihat ucapan saya, silakan makan bakso. Ya, terus Fitri habis gitu punya kebutuhan lain. Adanya Fitri perlu minum obat karena sakit kan begitu. Akhirnya Fitri beli obat. Nah, diminumlah sama adiknya Fitri. Lihat saya memberi. Saya memberi ikhlasnya buat Makan bakso. makan bakso. Fitri menerimanya ikhlas buat Makan bakso. Tapi ternyata Fitri punya kebutuhan lain. Dan akhirnya dibelikan obat tersebut. Pada saat sudah diberikan obat tersebut, seharusnya mendingan atau lebih baik keadaannya. Tapi apa yang terjadi? Bisa seandainya batuk, batuknya tambah parah, kan begitu. Ya. Karena apa? Di sini lidah saya, ucapan saya kepada Fitri, ikhlasnya dibuat beli bakso. Fitri menerima beli bakso. Lihat nih, beli bakso, terikat. Allah meridhoi nggak ini? Meridhoi Bun. Rezeki nggak? Rezeki tentunya. Rezeki. Habis itu ternyata ada kebutuhan lain. Saya ikhlasnya untuk bakso, ternyata dibuat beli obat, dan obatnya itu mungkin obat batuk atau hal dan yang lainnya.
ternyata adik atau saudaranya Fitri tersebut bukannya tambah sembuh, tambah jadi nih. Ya. Bukannya tidak ada rezeki di sini, tapi lihat kita tanpa sadar memberikan, tapi dengan mengikat. Nah, ayo para pemirsa Nusya TV, kita mari putus pelestarian berbuat yang kurang elok. Istilahnya kalau bahasa Epon, foto selok kebecaan, maksudnya apa ya? Yang tidak baik. Meminimalkan ungkapan yang selalu mengikat kepada orang lain. Jadi, andaikan uang 10.000 ini diberikan kepada Fitri, tapi saya tidak mengikat, ini Fitri saya punya rezeki 10.000, silakan gunakan. Sudah kasih aja, tapi jangan diikat. Karena apa? Insya Allah Allah ikhlas, Allah meridhoi, dan saya ikhlas, Fitri yang terima ikhlas, dan saya nggak ngikat dibuat apa rezekinya. Nah, di situ akhirnya Fitri bebas menggunakan. Lihat, saya mengikat, ternyata Anda punya kebutuhan lain. Berkah? Tidak, Karena amanah yang saya berikan adalah buat bakso. Nah, sama halnya pada saat ada bapak-bapak bercanda, Rereh gabai pese rokok, biasanya seperti itu. Nah, ternyata kita ikhlasnya pese rokok, lihat yang diucapkan pese rokok, diterima sekelangkong. Berarti sama-sama pemberi dan penerima ikhlas, ya kan? Iya. Pada saat dia mau pulang, ditelepon nih sama istrinya atau sama saudaranya, susunya anaknya habis, Pak. Bayangkan, uang tadi dibuat beli susu, dan akhirnya susunya diminumkan ke anak, padahal saya ikhlasnya buat rokok. Dan engkau pun yang menerima awalnya ikhlasnya buat rokok. Ini hanya karena kita mengikat. Jadi para pemirsa Nusya TV, jika engkau mempunyai rezeki, jangan diikat. Jadi lakukanlah hal keterbukaan, memberikan rezeki kepada orang lain, supaya sang penerima bisa memanfaatkan buat apapun yang mereka butuhkan. Nah, ini kita tidak akan menimbulkan masalah yang baru. Karena banyak kejadian begini pemirsa Nusya TV, bayangkan, anak saya, kan kasarnya bapak tadi kan udah beli susu nih, Iya, Bu. dikasihkan ke anaknya, tiba-tiba anaknya diare. Karena apa? Tadi akadnya ijabnya adalah untuk uang rokok, dibelikan susu. Nah, kira-kira ada connecting nggak bahwa kita memberikan ijabnya adalah uang rokok, atau kita ikhlasnya untuk rokok tapi untuk digunakan oleh sang penerima untuk beli susu. Dan lihat apa yang terjadi pada saat anaknya meminum susu. Dan wallahu a'lam, ini beberapa kasus saya sudah mengalami dan sudah meriset dan membuktikan bahwa beberapa kali saya menemukan bahwa itu tadi, kita tahu bahwa itu uang rokok dan diminumkan kepada seorang anak, dan akhirnya dia, loh padahal udah dibelikan susu. Karena bapaknya sama ibunya begini, mare lagi susu, apa ya? Mek ki sake, apa ya? Mek lo ndek ria, apa ya? Mek sampai, mohon maaf, buang air besar terus. Coba kita teliti kehidupan kita masing-masing. Ini tidak hanya untuk pemirsa Nusya TV. Ini sampai detik ini saya selalu introspeksi diri dan berusaha meminimalisasi dosa atau meminimalisasi sebuah ketidaktahuan. Nah, alangkah indahnya jika kita punya rezeki, dikasihkan, tidak diikat. Bayangkan nih bapak-bapak seluruhnya dan ibu-ibu, memberikan uang tidak terikat, atau kita memberikan rezeki tidak terikat atas amanah atau ucapan kita, dan pemberinya juga insya Allah bebas untuk menggunakan sesuai kebutuhannya. Iya kan? Tadi kita nggak punya duit lagi nih, misalnya bapak-bapak yang dikasih duit kan rezeki tuh, kasihin duit sama bapak-bapak. Lah, sama bapak-bapak kan tadi sebenarnya ijabnya kan rokok, akadnya rokok, amanahnya rokok, tapi dia berikan susu. Andaikan ini tadi uang tidak terikat untuk amanah apapun atau diijabkan apapun, tidak diikat dalam hal satu, hanya satu rokok, dibiarkan diberikan, insya Allah bisa dibuat beli susu, dibeli popok, dibeli bedak. Berkah nggak?
Lebih berkah mungkin, lebih Bu. berkah dan lebih pada tempatnya. Oleh karena itu, ucapan ini juga amanah nggak? Misalnya saya gini, Fitri, saya nitip salam ya ke Bapak A, atau ke Ustadz A, atau ke Ustazah A. Tentunya amanah, Bun, yang harus disampaikan. Bagaimana dengan rezeki dari Allah yang kita terima melalui makhluknya Allah? Amanah, dan amanah juga yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, ayo pemirsa Nusya TV, pemuda dan pemudi, rencanakan hidupmu dengan baik. Tentunya berkatalah yang baik, tidak perlu engkau basa-basi, karena dengan basa-basi engkau justru akan membawa sesuatu yang kepada nanti tidak baik. Contohnya gini, ada lagi, hai mampir ya, gitu. Padahal kita basa-basi doang nih, Iya, benar. padahal di rumah berantakan kan, mampir ya, gitu. Ternyata yang diajak mau beneran. Udah gopo dia, Bu. Nah, hal seperti ini padahal kita niatnya baik, mampir ya, tapi padahal kita belum siap. Ini kata-kata basa-basi nggak? Basa-basi, Bun. Nah, jadi yuk para generasi muda, pemirsa Nusa TV, sudahlah kita putus pelestarian yang kurang baik. Jadi yuk kita masyarakat Indonesia katakan jika iya dan tidak dengan tepat. Iya, tidak, tidak. Jadi janganlah engkau selalu menggunakan basa-basi. Jika engkau memang tidak siap untuk mengajak, maka janganlah kau mengajak. Jika kau siap untuk menerima tamu, maka ajaklah. Ya, lah hal seperti itu. Jadi sesuailah amanah. Rezeki itu amanah dari Allah. Setiap anak pembawa rezeki. Kan ada mitos, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Semakin banyak anak, pada saat lebaran yang banyak rezeki siapa? Anaknya Bun yang banyak rezeki. Anaknya. Lalu uangnya dikemanain? Ayo. Di bapaknya apa di ibunya?